Halo, selamat datang di obrolan Vigo bersama gua Dimas Sembada. Kalau di 2 episode sebelumnya gua ditemenin sama Heri Susanto, di episode kali ini gua ditemenin sama salah satu teman gua, Ari Lihardo. Mantap. Udah enak banget nih kita. Udah Padahal baru episode pertama tapi langsung tektokannya- nyetel ya? Yoi, keren banget. Ri, ngomong-ngomong obrolan Vigo, ini kan kita ngobrolin bola nih. Kita hari ini di episode ini bakal ngobrolin apa nih? Kita bakal bahas berita yang paling cukup kontroversial sih di pekan ini soal Lionel Messi Menang Ballon d'Or ke-7. Ketujuh ya? Ketujuh. Paling banyak Paling banyak di antara pesepak bola lainnya. sepak bola yang ada di abad ke-21. Mantep banget. Nah, kemenangan Messi yang ke-7 ini sebetulnya bukan pernah ya, maksudnya menimbulkan kontroversi. Betul Banyak banget. orang yang beranggapan bahwa Messi ini sebetulnya tidak layak. Tidak layak karena banyak orang yang menilai seharusnya kayak Jorginho atau Robert Lewandowski itu lebih layak Dibanding Messi. Lionel Messi. Karena secara statistik itu Lionel Messi sebetulnya nggak bagus-bagus amat. Kalah jauh sih sama Lewandowski. Sama Lewandowski. Kalau kita ngomongin Messi dan Lewandowski, Lewandowski-nya. banyak orang yang bilang kalau Lewandowski sebetulnya yang lebih cocok dibandingkan Lionel Messi. Nah, sebagai perbandingan nih, Lionel Messi itu dibandingkan Lewandowski, golnya Lewandowski itu jauh lebih banyak dibanding Messi di sepanjang tahun 2021. Dari 54 main, Lewandowski berhasil mencetak 64 gol dan Lionel Messi cuma 41 gol. Tapi dari hasil votingnya Lewandowski lumayan kalah jauh masih itu. Iya. Messi 613 vote, Lewandowski 580 vote. Iya, secara voting sih memang kayak lagi-lagi karena kan ini by voting By ya, voting gitu, ya, bukan berdasarkan pure statistik. statistik ya. Memang orang-orang yang mendapat voting ini punya hak buat memilih siapapun itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Messi yang berhasil kembali merebut Ballon d'Or Ketujuh. ada apa nih, Ri? Ada fakta-fakta menarik. Yang jelas ada fakta-fakta yang mungkin banyak orang yang Gue belum bacain aja kali ya fakta pertamanya. tahu. Boleh banget, Ri. Fakta yang pertama, pemain pertama dengan 7 Ballon d'Or. Sebelumnya hanya Michael Platini, Johan Cruyff, dan Marco van Basten yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut sebanyak 3 kali. Lionel Messi adalah orang pertama yang memecahkan rekor itu setelah kemenangan 4 penghargaan beruntun antara 2009 dan 2012. Messi kembali mendapatkan 1 trofi lagi pada 2015 setelah memenangkan treble bersama Barcelona. Setelahnya, Messi kembali memenangi Ballon d'Or pada 2019 dan 2021. Nah, Dim, lu udah lihat kan tadi Messi jadi pemain pertama dengan 7 Ballon d'Or. Iya. Menurut lu layak gak sih Messi dapat 7 Ballon d'Or itu? Layak nggak layak sih ya menurut gua, karena kadang-kadang yang menang Ballon d'Or ini seenggaknya punya beberapa kriteria. Kayak apa tuh? Satu, dia memang harus main bagus banget di klubnya. Entah itu, pokoknya dia jadi pemain inti dan dia paling penting lah. Terus kedua, dia dapat trofi di klub gitu. Ketiga, itu dia dapat trofi juga secara internasional. Biasanya itu hal-hal yang orang ngelihat orang itu layak nggak, pemain itu layak nggak menang Ballon d'Or. Messi ini sebetulnya bisa dibilang layak karena dia berhasil di 2021 memenangkan Copa America melawan Brazil di final, dan itu menjadi trofi major secara internasional buat Messi pertama kali. Karena sebelumnya Messi selalu sial ya kalau misalnya di internasional. Sebelumnya junior, Olimpiade U berapa sih itu? Iya, U23, Under 23 kan kalau misalnya Olimpiade. Nah, terakhir itu. Jadi memang kalau menurut gue ya layak nggak layak, cuman dengan keberhasilan itu ya menurut gue ya oke lah, mungkin, dan ini mungkin juga akan jadi yang terakhir sih menurut gue buat Messi ya. Cuman ya nggak tahu, cuman Tuhan yang tahu dan Lionel Messi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua, pemain Ligue 1 pertama yang memenangkan Ballon d'Or di abad 21. Meskipun kesuksesan terbesar Lionel Messi sepanjang 2021 datang bersama Barcelona dan Argentina, tapi dia sekarang berstatus sebagai pemain PSG yang berumput di Ligue 1. Situasi ini menjadikan Messi sebagai pemain kedua dari Ligue 1 yang berhasil memenangkan Ballon d'Or setelah Jean-Pierre Papin pada tahun 1991. Nah, itu tadi yang fakta yang kedua, Ri, yaitu Lionel Messi merupakan pemain Ligue 1 pertama yang berhasil memenangkan Ballon d'Or. Menurut lo gimana?
sebenarnya agak aneh sih kalau menurut gue. Karena pencapaian Messi yang bikin dia dapat Ballon d'Or dengan status pemain Ligue 1. Iya, pemain Liga Padahal 1. pencapaiannya itu diraih waktu main di Barcelona. Udah gitu dia ditambah lagi prestasi sama timnas Argentina, juarai Copa America 21. Sementara terakhir kali itu Jean-Pierre Papin raih Ballon d'Or di tahun 1991, Dim. Cuman waktu itu dia bela Marseille, bawa juara Liga 3 kali berturut-turut. Juara Liga 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut waktu itu 1991. Udah gitu bawa Marseille juga ke Coupe de France sama European Cup. Itu jadi finalis. Walau nggak juara sih. Ya. Situasinya lumayan beda. Ya paham gua. Ya memang ya gimana lagi, teman kan Messi udah jadi pemain PSG sekarang. Iya sih, cuman ya kalau menurut gua gak aneh-aneh aja. Iya. Langsung lanjut aja fakta ketiga. Fakta ketiga, pemain PSG pertama yang menang Ballon d'Or. Lionel Messi menjadi pemain PSG pertama yang berhasil meraih Ballon d'Or. Bagi PSG, George Weah merupakan pemain paling dekat untuk memenangkan Ballon d'Or. Faktanya, Weah baru memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1995, tetapi dia mendapatkan Ballon d'Or setelah pindah dari PSG ke AC Milan. Karena itu, dia bukanlah pemain PSG saat menerima trofi tersebut. Itu dia, Dim, fakta ketiga. Menurut pendapat lu gimana nih Messi jadi pemain PSG pertama yang meraih Ballon d'Or? Bentar gue mikir dulu. Anjing, susah mikir gue. Ya memang kurang lebih sama sih sama yang fakta yang kedua yang tadi sempat lo komentarin ketika Jean-Pierre Papin ya. Itu apa namanya berhasil memenangi Ballon d'Or. Iya kan? Ballon d'Or. Iya. Nah, si Messi ini mau gimana pun juga ya sekarang memang statusnya sudah berstatus sebagai pemain PSG. Udah berseragam PSG. Udah bukan lagi pemain Barcelona. Meskipun pencapaiannya banyak dilakukan bersama Barcelona dan timnas Argentina. Cuman bagaimanapun dia berstatus resmi sebagai pemain PSG saat ini. Jadi memang ya itu mah udah nggak harus diperdebatkan lagi secara de facto dan de jure itu udah jelas lah ya. Belajar sejarah nih de facto de jure. Itu udah jelas bahwa Messi itu pemain PSG dan ya dia raih Ballon d'Or di PSG. Di PSG dan layak atau tidak layak balik lagi ini kan voting. Iya, betul. Gitu. Kayak kita ngadain voting di Instagram ya bebas-bebas aja lo mau nge-vote siapa. Subjektif lo. Gitu kan lo suka sama Messi, lo suka sama Ronaldo, gua Messi karena gua suka Messi. Gua Atep karena gua Atep gitu. Lu Atep. Kalau kan ini siapa tahu Atep masuk Ballon d'Or nggak ada yang tahu. Oke, kalau gitu kita masuk ke fakta yang terakhir. Fakta yang keempat, pemain tertua yang memenangkan Ballon d'Or di abad ke-21. Lionel Messi juga menjadi pesepak bola tertua yang mengangkat Ballon d'Or abad ini setelah menerima penghargaan tersebut di usia 34 tahun 159 hari. Sebelumnya, Fabio Cannavaro pernah jadi yang tertua saat menerima Ballon d'Or pada 2006. Begitu juga Luka Modric yang memenangi penghargaan itu pada 2018 lalu. Tapi keduanya masih berusia 33 tahun saat memenangi penghargaan tersebut. Oke, Ri, itu tadi fakta yang keempat. Menurut lo gimana sebagai Messi udah nggak muda lagi tapi masih dapat Ballon d'Or? Ballon d'Or kayaknya rekor apa? Pemain tertua yang raih Ballon d'Or tuh kalau kata menurut gue ya, itu bisa pecah tahun depan di event Piala Dunia 2022 kalau misalnya Argentina juara Piala Dunia. Pasti publik bakal menyorot Messi karena lengkap udah tuh prestasi Messi. Dari gelar Piala Dunia, Copa America, Liga Champions, kompetisi domestik udah pasti lengkap. Kalau udah juara Piala Dunia, otomatis peluang raih Ballon d'Or besar banget dong. Udah gitu, tahun depan tuh Messi usianya 35. Yang pasti mecahin rekor yang sekarang ini. Karena sekarang dia pemain tertua kan? Tertua, di abad ke-21. Iya, tapi nggak tahu juga kalau misal bisa juga kalau Portugal yang juara dunia pasti semuanya Portugal aja main di playoff belum tentu lolos. Oh iya belum tentu ya. Iya, ya, tapi kan kalau misalnya misalnya lolos Jadi Piala Dunia. kalau apa misalnya? Portugal juara, kalau Portugal juara, publik bakal nyorot Cristiano Ronaldo. Ya cuman usianya lebih tua dari benar, Messi. sepakat gua. Ya itulah uniknya sebenarnya bahwa Messi dan Ronaldo ini dua magnet besar di sepak bola dunia. Betul banget. Dua-duanya belum pernah
juara dunia. Juara dunia. Kalah sama Pogba yang gitu doang ya padahal. Iya, padahal ngapain dia? Iya, padahal secara enggak sih Pogba juga Kontribusinya lumayan Gila sih Iya. Ya intinya dua pemain ini memang belum pernah juara di Piala Dunia. Oke, kalau gitu sekian di obrolan Vigo episode kali ini. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Gua Dimas Bada. Gua Ariel Hardo, pamit undur diri, sampai jumpa.